Aku benar-benar nggak pernah nyangka kalau adikku bisa pakai baju yang sebegitu gilanya. Hai, aku Sari, usiaku 26 tahun. Aku besar di sebuah kota kecil bernama Tegalrejo, di Jawa Tengah, di tengah keluarga yang penuh ketegangan dan pertengkaran tiap hari. Ibu dan bapakku sudah lama nggak akur. Hubungan mereka penuh dengan teriakan dan perselisihan. Adikku, Dewi, yang lebih muda 4 tahun, dan aku sering merasa seperti Sandra di antara mereka. Bapakku sebenarnya pria yang tenang dan pekerja keras, tapi di rumah, semuanya berubah jadi medan perang. Ibu selalu nggak bisa berhenti mengomel, menceramahi bapak di mana-mana, sementara bapak berusaha keras mempertahankan keluarga, tapi tanpa hasil. Aku sering berharap mereka bercerai, karena ketegangan itu menghancurkan kami semua. Akhirnya, memang begitu. Perceraian itu menyakitkan, tapi ibu mengambil rumah kami. Aku dan Dewi tinggal dengan bapak, yang berjanji nggak akan ninggalin kami. Sepertinya semuanya sudah jelas dan selesai, tapi hidup itu penuh kejutan yang nggak pernah aku bayangkan saat itu. Dewi mulai berubah. Awalnya cuma hal kecil, tapi lama-lama makin aneh. Mulai dari telepon misterius, sikap yang nggak bisa aku pahami, sampai hal-hal yang benar-benar bikin aku kaget. Aku yang merasa sudah kenal adikku, tiba-tiba jadi nggak ngerti apa yang terjadi di sekitarku. Saat itu aku sama sekali nggak sadar, seberapa dalam keluarga kami akan jatuh dan betapa besar perubahan yang akan aku alami. Setelah perceraian, semuanya berubah dengan cepat dan tak terduga. Bapak berusaha kuat, tapi jelas dia sangat tertekan. Ibu ambil rumah, aku dan Dewi tinggal bersama bapak. Meskipun katanya jadi lebih baik, ketegangan malah makin meningkat. Dewi semakin sering menjauh. Dia mulai bertingkah aneh yang gak bisa aku jelaskan. Awalnya cuma perubahan kecil. Dewi jadi lebih pendiam, sering teleponan, tapi kalau aku tanya siapa, dia cuma nyambut dengan teman-teman. Tapi kemudian muncul tanda-tanda bahwa ada yang nggak beres. Di kota kecil seperti tempat kami tinggal, gosip cepat menyebar. Orang-orang mulai bilang Dewi punya hubungan dengan cowok-cowok muda yang niatnya nggak jelas. Aku sudah coba bicara ke bapak, tapi dia terlalu lelah dan bingung, cuma bisa diam dan dengerin aku tanpa bertindak. Dewi sudah di usia di mana dia pengen mandiri, dan aku merasa mulai kehilangan dia sedikit demi sedikit. Aku sendirian, gak tahu gimana cara menghentikan atau menolongnya. Puncaknya terjadi suatu malam, saat aku pulang dan nemuin dia dalam situasi yang bikin aku terkejut banget. Sikapnya tiba-tiba berubah total. Dia pakai baju yang belum pernah aku lihat sebelumnya, dan matanya penuh dengan sesuatu yang aku nggak bisa jelaskan. Ada campuran pemberontakan, tapi juga sesuatu yang aneh, seolah-olah dia menggoda sekaligus menakut-nakuti. Saat itu aku sadar, keluargaku nggak cuma retak di luar, tapi juga dalam-dalam. Aku berada di tengah sesuatu yang jauh lebih rumit dari yang aku bayangkan. Dewi, adikku, berubah jadi orang yang asing bagiku. Dan aku benar-benar gak siap buat apa yang bakal terjadi selanjutnya. Aku merasa sekelilingku mulai kabur seperti kabut pagi di lereng merbabu. Dewi makin jauh, dan aku mulai bertanya-tanya, kenapa dia berubah seperti itu? Apa yang terjadi sama adikku yang dulu aku kenal? Kenangan masa kecil kami berlari-lari di padang rumput, tertawa dan merencanakan masa depan, tiba-tiba terasa seperti mimpi yang jauh. Sekarang gadis itu hampir hilang. Tingkah lakunya semakin sulit ditebak. Dia sering mengurung diri di kamar selama berjam-jam, menolak bicara soal apa yang dia lakukan. Teleponnya terus berdering, tapi dia enggan bilang siapa yang di ujung sana. Ketika aku coba bicara, dia menjawab dengan nada yang dingin dan sinis, seolah aku orang asing. Suatu malam, saat bapak harus kerja lembur, aku perhatikan kamar Dewi terang aneh.
Aku intip pelan-pelan dan terdiam. Di sana, duduk seorang pria asing yang belum pernah aku lihat sebelumnya. Dewi pakai baju tidur transparan yang beda banget dari biasanya, terlihat dewasa, hampir menggoda. Matanya menatapku dengan sesuatu yang aku nggak mengerti, senyumnya seperti tantangan yang aku nggak paham. Saat itu aku sadar, aku berada di ambang sesuatu yang bisa menghancurkan keluarga kami dan bahkan kami sendiri. Aku nggak percaya adikku bisa terlibat sesuatu seperti itu, tapi aku melihatnya sendiri. Aku bingung, takut, dan juga terpecah. Aku tahu aku harus bertindak, tapi nggak tahu caranya. Ketakutanku makin besar, tapi aku juga nggak mampu menghadapi kenyataan ini. Dewi berubah jadi teka-teki yang aku ingin pecahkan, tapi takut akan apa yang aku temukan di balik pintunya. Malam itu, napasku berhenti sejenak. Semua yang aku pikirkan tentang adikku hancur berantakan. Baju tidur transparannya, tatapan itu, semuanya membingungkan sekaligus memikat. Aku nggak bisa jelaskan kenapa dia berubah seperti itu, kenapa bertingkah seolah dia orang lain, orang yang aku nggak kenal. Aku mencoba tenang, tapi pikiranku berputar seperti angin badai. Kalau dia sudah terlibat lebih dalam dari yang aku duga? Kalau dia membahayakan kami semua? Aku nggak mau menambah beban dengan pertanyaan-pertanyaan, tapi aku rindu pengertian. Aku berdiri di ambang pintu, bingung harus gimana. Aku mulai perhatikan detail lain. Dewi mulai pakai riasan tebal, barang-barang mahal yang aku tahu dia nggak mampu beli. Lemari bajunya berubah, penuh rok pendek, sepatu hak tinggi, dan perhiasan mencolok yang menonjolkan tubuhnya. Aku sadar tatapannya ke aku penuh makna menggoda, seolah mau bilang sesuatu tapi nggak berani. Aku tahu jurang di antara kami makin dalam, bisa memisahkan kami selamanya. Tapi aku masih merasa dia adikku, keluargaku, dan aku harus melindunginya. Tapi bagaimana? Melindungi seseorang yang hilang di dunianya sendiri? Malam itu aku nggak bisa tidur. Berbaring di tempat tidur, aku mikir gimana keluar dari jebakan ini. Aku merasa dekat dengan sesuatu yang bisa mengubah hidupku, tapi aku terjebak dalam ketidakberdayaan. Aku nggak tahu harus gimana. Dewi makin jauh, aku mulai kehilangan kendali atas apa yang terjadi di sekitar kami. Hari-hari berlalu, dan aku merasakan tembok tak terlihat antara aku dan Dewi makin tebal. Meski tinggal di bawah atap yang sama, kami seperti dua dunia berbeda. Tingkahnya makin sulit ditebak. Malam-malam dia mengunci diri di kamar, teleponnya bergetar terus, dan kalau aku coba bicara, dia cuma kasih jawaban singkat atau malah cuek. Suatu malam, saat bapak lembur lagi, aku nggak tahan. Aku harus menghadapi dia, cari tahu apa yang terjadi dan apakah masih ada harapan buat dia. Aku ketuk pintunya dan masuk pelan. Dewi duduk di atas ranjang, pakai gaun transparan yang dulu aku lihat. Matanya menatapku dengan pemberontakan dan sesuatu yang aku nggak bisa jelaskan. Dewi, kita harus bicara, kataku pelan tapi tegas. Apa yang terjadi padamu? Kenapa kamu berubah? Kenapa kamu bukan gadis yang aku kenal? Dia tertawa kecil, miringkan kepala, suaranya seperti tantangan. Apa yang mau kamu dengar, Sari? Aku cuma mau hidup, nggak mau jadi gadis baik yang nurut terus. Kamu kira aku cuma mau jadi malaikat? Hahaha. Aku terkejut dengan kata-katanya. Tiba-tiba aku sadar ini bukan cuma soal pemberontakan remaja atau pengaruh buruk. Dewi memilih dunianya sendiri, aturan mainnya sendiri, tanpa peduli kami. Tapi ini bukan jalan yang benar, Dewi. Ini menghancurkan kamu, kataku.
Tapi dia potong aku. Dan kamu? Kamu pikir aku cuma hancurkan diri sendiri? Tapi kamu? Apa yang kamu lakukan, Sari? Situasi makin panas. Bukannya menyatukan, kata-kata kami malah jadi senjata yang melukai. Kami sama-sama terluka dan bingung, tapi nggak tahu cara kembali. Malam itu jadi titik balik, aku mulai ragu ada solusi. Dewi makin jauh, aku sendiri dengan rahasia yang nggak bisa aku bagi. Aku sadar jurang antara kami makin dalam. Percakapan itu bikin aku shock dan merasa terkurung dalam tubuh sendiri. Aku lihat dia adikku, tapi bukan gadis yang aku kenal. Dia orang lain yang menolak aku dan sekaligus menggoda aku pada hal-hal yang aku nggak mau hadapi. Aku duduk di kamar, pikiranku penuh pertanyaan. Gimana bisa semua jadi begini? Kenapa kami, saudara, bisa jadi asing? Apa yang harus aku lakukan? Haruskah aku lebih tegas? Lebih banyak bicara atau malah diam? Apakah aku cukup perhatian? Dan Bapak? Aku selalu percaya dia pelindung kami. Tapi sekarang aku lihat dia lemah dan gak sanggup sendiri. Aku mikir, mungkin harus ambil keputusan drastis. Panggil psikolog? Atau pura-pura semuanya baik-baik saja? Aku tahu ini bukan cuma soal Dewi, tapi juga aku, keluarga kami, dan luka yang kami buat satu sama lain. Tapi aku juga tahu, usaha menyelamatkan bisa sia-sia. Aku ingat kata-kata Bapak dulu, keluarga itu harta paling berharga, kita harus berjuang. Tapi sekarang aku bertanya, apa mungkin berjuang untuk yang sudah hancur? Aku bingung dan putus asa, nggak tahu harus menyerah atau berusaha cari jalan ke Dewi. Lalu, saat aku pikir nggak ada yang lebih buruk, sesuatu terjadi yang mengguncang aku sampai ke hati dan membuka pintu ke sudut gelap yang aku tak pernah mau lihat. Aku nggak pernah bayangkan hari yang dimulai biasa-biasa saja ini berubah jadi pengungkapan yang mengubah hidupku selamanya. Semua bermula saat aku memutuskan mengikuti Dewi. Karena tingkahnya makin aneh dan aku nggak kuat menunggu. Saat Bapak kerja malam, aku sendirian di rumah, menunggu Dewi keluar kamar. Ketika pintu terbuka, dia pakai gaun tidur transparan yang aku belum pernah lihat, sepatu hak tinggi, dan melangkah keluar dengan langkah menggoda. Aku mengikuti dari bayangan, menelusuri jalanan kota kecil kami. Dia berhenti di depan sebuah rumah tua, masuk, dan hilang di balik pintu sebuah apartemen. Aku nggak percaya mata sendiri. Adikku, yang baru 15 tahun, hidup dalam dunia yang aku tak pernah bayangkan. Di dalam apartemen itu ada pria asing yang sikapnya campur aduk antara lembut dan dominan. Jantungku berdetak kencang, otakku berusaha cari cara apa yang harus kulakukan. Aku tahu kalau aku ceritain ini ke siapa saja, semuanya bakal hancur. Tapi aku juga nggak bisa tinggal diam biarin Dewi di dunia itu sendirian. Aku pulang dan nggak bisa tidur. Pertanyaan berputar di kepala, siapa pria itu, kenapa Dewi seperti ini, dan apa hubunganku dengan semua ini? Aku hampir jatuh, karena tahu ini bukan cuma soal Dewi, tapi juga aku dan apa yang harus kami lakukan. Aku merasa tenggelam dalam kegelapan tanpa jalan pulang. Dan tepat saat aku pikir nggak ada yang lebih buruk, datang pukulan lain yang membuatku lumpuh dan mengubah pandanganku tentang keluarga dan diriku sendiri. Malam mengerikan itu, setelah aku melihat Dewi di apartemen dengan pria asing, aku bingung dan nggak tahu apa yang akan terjadi. Kupikir nggak mungkin ada hal yang lebih buruk, tapi nasib menyiapkan sesuatu yang mengguncang aku sampai ke akar. Keesokan harinya, aku putuskan menghadapi Dewi. Aku mau tahu kebenaran, mengerti kenapa hidupnya berubah drastis. Tapi saat aku masuk kamar, yang kuterima bukan jawaban, melainkan sesuatu yang jauh di luar bayanganku. Dewi menatapku dingin dengan senyum yang membuat bulu kuduk meremang. Sari,
Itu yang kamu lihat bukan semuanya. Aku punya lebih banyak rahasia daripada yang kamu kira. Kalau mau bertahan, kamu harus berhenti jadi naif, katanya pelan. Aku nggak percaya telingaku. Adikku, yang aku kenal sebagai gadis polos, tiba-tiba menunjukkan sisi gelap yang aku nggak tahu. Dia cerita tentang hubungannya, bagaimana dia berjuang bertahan di dunia yang mungkin nggak pernah mengerti dia. Dia bicara soal pria, uang, dan bagaimana semuanya cuma permainan buatnya yang sudah direncanakan. Aku hancur, merasa dikhianati, tapi juga mulai sedikit mengerti dunianya. Tapi aku takut. Bagaimana kalau dia nggak kembali? Bagaimana kalau dia hilang? Dan bagaimana kalau nggak ada jalan kembali buat kami berdua? Dewi mengajukan sesuatu yang bikin aku terpana. Dia bilang kita harus buat kesepakatan. Kalau aku mau semuanya tetap rahasia, aku harus janji sesuatu. Sesuatu yang gak pernah aku kira bakal kudengar dari adikku. Aku berdiri di sana, bingung dan takut. Berpikir apakah ini awal dari akhir atau awal sesuatu yang aku nggak bisa kontrol. Dunia aku terguncang, dan aku tahu sekarang nggak ada jalan kembali. Saat Dewi menawarkan permintaan itu jadi bab tergelap dalam hidupku. Dia berdiri di depanku, pakai gaun menggoda yang menonjolkan lekuk tubuhnya, dengan tatapan yang campur aduk antara tantangan dan kelembutan. Dia bilang kalau aku mau semuanya tetap rahasia, aku harus kasih dia apa yang dia mau. Aku terpaku, tubuhku kaku. Kepala pusing, jantung berdetak seolah mau keluar. Saat itu aku sadar kami sudah melewati batas yang gak bisa kembali. Semua yang aku anggap benar dan moral hancur berkeping-keping. Tapi ada daya tarik aneh yang menarik aku ke dalam, meski aku tahu itu salah. Dewi jadi seseorang yang gak cuma menggoda aku, tapi juga menghancurkan aku. Ini seperti mimpi buruk yang gak bisa aku hindari. Setiap hari aku berusaha melawan, tapi aku tahu aku sudah terperangkap. Rahasia kami menyatukan sekaligus menghancurkan kami. Pikiran aku penuh kekacauan dan rasa sakit. Kenapa bisa begini? Aku bisa sebodoh ini? Dan apa yang akan terjadi? Aku hampir runtuh, nggak tahu apakah harus terus berjuang atau menyerah dan tenggelam dalam kegelapan yang mengelilingi kami. Momen ini adalah puncak dari semua yang kami lalui. Semuanya jadi lebih intens, berbahaya, dan gelap dari yang pernah aku bayangkan. Tapi meski tahu ini salah, aku nggak bisa pergi. Aku berdiri di tepi jurang, nggak tahu apakah akan jatuh atau menemukan mukjizat yang menyelamatkan aku. Dan saat itu, semuanya mulai menuju puncak yang tak terhindarkan, yang akan meninggalkan bekas dalam hidup kami. Aku terjebak dalam lingkaran takdir yang kami buat bersama Dewi. Setiap napas, setiap kata bisu antara kami seperti tantangan yang menarik kami makin dalam kegelapan tanpa cahaya. Aku melihat dalam matanya campuran nafsu, sakit, dan rahasia yang belum diungkap, yang sekaligus memikat dan menakuti aku. Aku mikir gimana aku bisa sampai sini, dari gadis biasa di kota kecil jadi seseorang yang terlibat dalam sesuatu yang terlarang dan gak bisa dimengerti. Aku tahu kalau rahasia ini bocor, itu akan menghancurkan bukan cuma kami, tapi seluruh keluarga. Aku terpecah antara cinta pada adikku dan benci pada apa yang kami lakukan bersama. Dalam beberapa hari terakhir, hal-hal terjadi yang gak pernah aku duga. Dewi jadi berani, menggoda, tapi juga rapuh. Tatapan, sentuhan dia menyerap aku, walau aku tahu kami hancurkan hidup kami. Aku merasa kami berdua tersesat di labirin tanpa jalan keluar. Lalu datang momen yang mengubah segalanya. Telepon berdering tengah malam, nomor tak dikenal, suara yang gak pernah aku ingin dengar.
Aku punya sesuatu yang harus kamu tahu, katanya misterius. Seseorang tahu tentang kalian. Ini bukan kebetulan. Saat itu aku sadar rahasia kami mulai terbongkar. Permainan gelap kami bisa berakhir kapan saja, dan semua yang kami pikir kami kontrol bisa runtuh seperti rumah kartu. Aku berdiri di sana, jantung berdegup kencang, sadar bahwa sejak saat itu, tak ada yang akan sama lagi. Apa yang terjadi selanjutnya? Siapa yang tahu? Yang pasti, cerita kami baru dimulai, dan kelanjutannya akan lebih gelap dan berbahaya daripada yang pernah kami bayangkan. Malam itu, setelah telepon misterius itu berakhir, aku duduk terpaku di ruang tamu rumah kami di Tegalrejo. Lampu redup dari lampu meja menciptakan bayangan panjang di dinding, seperti menggambarkan kegelapan yang makin menekan hidupku. Aku mengenakan kaos longgar berwarna abu-abu, celana jeans robek sedikit di lutut, dan sandal jepit sederhana, tampilan yang jauh dari glamornya Dewi dengan gaun transparan dan sepatu hak tingginya yang selalu membuatku geleng kepala. Rasanya seperti dua dunia yang terpisah oleh jurang yang semakin dalam. Aku mencoba mengingat kembali malam-malam terakhir, saat aku mengintip ke dalam kamar Dewi. Dia duduk di atas ranjang, dengan rambut hitamnya yang panjang terurai acak-acakan, bibirnya yang merah merona seolah mengundang, dan mata yang penuh teka-teki. Gaun tipisnya membungkus tubuhnya dengan elegan, namun ada sesuatu yang menggetarkan di sana, seperti api yang bisa membakar sekaligus menghangatkan. Aku tahu, aku harus tahu siapa yang menelepon, siapa yang tahu tentang kami. Tapi rasa takut menguasai. Kalau ini sampai bocor ke tetangga, atau lebih buruk lagi, ke bapak dan ibu, bisa-bisa rumah ini runtuh lebih cepat dari yang kukira. Aku menarik napas panjang, berusaha menenangkan diri, tapi jantungku masih berdegup kencang seperti habis lari maraton. Pagi berikutnya, aku sengaja mengajak bapak sarapan di warung pinggir jalan dekat pasar. Bapak datang dengan baju kerja yang sudah kusut dan sedikit aroma bensin dari bengkel tempat dia bekerja. Wajahnya lelah, tapi matanya tetap menyimpan ketegaran yang membuatku ingin menangis sekaligus bangga. "Kamu nggak tidur nyenyak, nak?" tanya bapak sambil mengaduk kopi pahitnya. "Bapak, ada sesuatu yang aku harus bilang." "Tentang Dewi," ujarku pelan, takut kata-kataku akan membuat bapak semakin terpukul. Bapak menatapku dalam-dalam, seolah membaca isi hatiku. "Apa itu, Sari? Kamu bisa cerita sama bapak." Aku ragu, tapi akhirnya mengeluarkan semua keraguan dan kekhawatiran yang menumpuk. Tentang telepon misterius, tentang pria asing di apartemen, tentang perubahan Dewi yang makin gak bisa aku pahami. Bapak menghela napas berat, lalu berkata, "Aku tahu, Sari. Aku juga merasakan ada yang gak beres. Tapi bapak gak tahu harus mulai dari mana." Aku menggigit bibir, menahan air mata. "Kita harus cari tahu, Pak. Kalau enggak, Dewi bisa hancur sendiri, dan kita semua ikut terseret." Bapak mengangguk pelan. "Kamu benar. Besok, kita cari jalan keluar bareng-bareng." Saat itu aku merasa ada harapan, walau tipis seperti sehelai daun yang tertiup angin. Tapi aku sadar, perjalanan ini akan berat, penuh rintangan dan rahasia yang mungkin lebih gelap dari yang aku bayangkan. Sore harinya, aku memutuskan untuk mengikutinya lagi. Dewi keluar dari rumah dengan gaya yang makin mencolok, gaun mini berwarna merah menyala, sepatu hak setinggi 10 cm, dan anting-anting besar berkilauan yang tampak seperti milik selebriti. Aku hampir tersandung gara-gara terpaku melihatnya. "Dia ini siapa, sih? Bukan adikku yang aku kenal," gumamku dalam hati. Aku mengikuti dari kejauhan,
menyelinap di antara kerumunan pasar malam yang penuh lampu warna-warni dan aroma sate yang menggoda. Dewi berjalan dengan percaya diri, seperti ratu malam yang tak tergoyahkan. Dia berhenti di sebuah kedai kopi kecil yang agak remang, tempat yang aku tahu jarang dikunjungi orang-orang seperti kami. Di sana, aku melihat dia bertemu dengan pria asing itu lagi. Pria itu tinggi, berambut pendek, dengan jaket kulit hitam yang membuatnya tampak seperti tokoh film laga. Mereka berbicara dengan suara rendah, penuh rahasia. Aku mencoba mendengarkan, tapi hanya bisa menangkap potongan kata-kata seperti uang, janji, dan rahasia. Hatiku berdebar lebih kencang. Aku ingin melangkah maju dan menegur mereka, tapi takut kalau itu malah memperburuk keadaan. Jadi aku hanya berdiri di balik tumpukan kardus, berharap bisa tahu lebih banyak tanpa ketahuan. Tiba-tiba, Dewi menatap ke arahku. Mata kami bertemu sekilas, dan aku melihat kilatan sesuatu, bisa jadi amarah, bisa juga permainan. Aku cepat-cepat berpaling, berusaha menenangkan diri. Saat aku pulang malam itu, tubuhku lelah tapi pikiranku seperti berlari tanpa henti. Apa yang sebenarnya Dewi lakukan di sana? Apa yang pria itu inginkan? Dan bagaimana aku bisa menyelamatkan adikku dari jurang yang semakin dalam ini? Aku menutup pintu kamar dengan perlahan, merasa beban di bahuku makin berat. Tapi di balik semua itu, ada satu hal yang terus berputar di kepala. Apakah aku siap menghadapi kebenaran yang mungkin akan menghancurkan semua yang aku cintai? Tiba-tiba, ponselku bergetar. Sebuah pesan masuk dari nomor tak dikenal. Kamu nggak boleh ikut campur. Atau semuanya akan berakhir buruk. Aku menatap layar, jantungku berdetak lebih cepat. Siapa yang mengirim pesan itu? Dan apa maksudnya? Aku tahu, kisah ini baru saja mulai, dan aku harus siap menghadapi apapun yang akan datang. Malam itu, aku duduk termenung di depan layar ponsel yang masih menampilkan pesan ancaman itu. Suasana kamar di rumah sederhana kami di Tegalrejo terasa semakin pengap. Aku mengenakan kaos putih yang sedikit kebesaran, celana pendek denim, dan rambutku yang biasanya diikat rapi kini tergerai acak-acakan, menandakan betapa gelisahnya aku. Lampu meja yang redup memantulkan bayangan wajahku yang penuh kecemasan di dinding. Aku coba membalas pesan itu dengan kalimat yang sopan tapi tegas. Siapa kamu? Kenapa kau mengancam aku? Aku cuma mau lindungi keluargaku. Tapi tak ada balasan. Seperti angin malam yang hilang begitu saja. Keesokan harinya, aku memutuskan untuk berbicara dengan Dewi secara langsung, walaupun hatiku berdebar seperti mau lompat keluar dari dada. Aku temui dia di kamar, dia duduk di depan cermin, memakai blus satin biru yang sedikit terbuka di bagian leher, dipadukan dengan rok mini hitam dan sepatu hak tinggi berwarna senada. Bibirnya merah merona, dan tatapannya tajam, memancarkan aura yang sulit aku pahami. Dewi, aku mulai pelan, aku dapat pesan aneh tadi malam. Seseorang bilang aku nggak boleh ikut campur. Kamu tahu siapa itu? Dia menatapku dengan senyum sinis, lalu berkata, Sari, kamu harus belajar menjaga jarak kalau nggak mau terluka. Aku merasa seperti ditampar angin, tapi aku tetap berusaha keras. Aku cuma mau kamu aman. Kita saudara, bukan musuh. Dia tertawa, suara itu menggema di kamar kecil itu. Aman? Dunia ini nggak aman, dan aku nggak butuh pelindung seperti kamu. Aku menelan ludah, berusaha memahami kata-katanya yang menyakitkan. Tapi aku tahu, di balik sikap dinginnya, ada sesuatu yang lebih dalam, sesuatu yang belum dia ceritakan. Siang itu, aku pergi ke pasar tradisional di pusat kota Tegalrejo untuk mencari informasi. Aku bertanya ke beberapa pedagang dan tetangga,
mencoba mengorek tentang pria asing yang sering ditemani Dewi. Seorang bapak penjual sayur bernama Pak Joko, yang rambutnya mulai memutih dan wajahnya penuh kerut, memberi isyarat serius. Aku dengar sih, anakmu itu sering ketemu sama cowok dari Jakarta. Katanya dia bukan orang baik, banyak masalah sama polisi, katanya sambil mengaduk kopi hitam di warung kecilnya. Aku terperangah. Jakarta? Aku pikir ini cuma urusan lokal. Ternyata Dewi terjerat jauh lebih dalam dari yang aku kira. Aku mencoba menyembunyikan kekhawatiran, tapi suara hatiku berteriak. Malamnya, aku kembali ke rumah dengan kepala penuh pikiran. Dewi sudah tidur, tapi aku melihat di meja kamarnya ada sebuah amplop coklat terbuka. Isinya beberapa foto-foto Dewi bersama pria asing itu, dan beberapa lembar uang rupiah yang jumlahnya nggak sedikit. Aku tahu ini bukan sekadar pertemuan biasa. Aku duduk di lantai, memegang foto-foto itu dengan tangan gemetar. Aku bertanya-tanya, apa yang sebenarnya terjadi? Apakah Dewi terlibat dalam sesuatu yang berbahaya? Dan lebih parah, apakah aku juga akan terseret ke dalamnya? Tiba-tiba, suara notifikasi ponsel memecah keheningan. Ada pesan baru dari nomor tak dikenal yang berbeda. Pesannya singkat, jangan coba-coba ikut campur lagi. Ini peringatan terakhir. Aku menatap layar dengan mata membelalak. Ancaman itu semakin nyata, dan aku merasa seperti berada di tengah badai yang tak berujung. Aku tahu, aku harus bertindak, tapi aku juga takut. Takut kehilangan Dewi, takut kehilangan diri sendiri, dan takut mengungkap kebenaran yang mungkin lebih mengerikan dari bayanganku. Aku berdiri dan menatap keluar jendela, melihat langit malam yang gelap dan bintang yang berkelip samar. Di balik keindahan itu, aku merasa ada kegelapan yang mengancam untuk menelan semuanya. Dan aku bertanya pada diri sendiri, apakah aku cukup kuat untuk menghadapi badai ini? Malam itu, aku berdiri di depan cermin kecil di kamar, memperhatikan bayanganku yang samar. Aku mengenakan blus lengan panjang berwarna merah marun yang sedikit membentuk lekuk tubuhku, dipadukan dengan celana jeans hitam yang pas di pinggang. Kalung sederhana dari perak melingkar di leherku, dan rambutku aku biarkan tergerai, sedikit bergelombang karena aku sengaja tidak mengikatnya. Ada sedikit getaran gugup yang kurasakan, tapi aku tetap berusaha terlihat tenang, walau hatiku bergejolak. Aku tahu, aku harus bertemu Dewi malam ini. Bukan hanya untuk bicara, tapi untuk mencari tahu lebih dalam tentang dunia yang mulai menelannya. Aku ingat kata-katanya yang sinis dan senyum penuh teka-teki itu, seolah dia sudah masuk ke dalam permainan yang aku nggak tahu aturannya. Ketika aku mengetuk pintu kamarnya, aku melihat Dewi sedang duduk di tepi ranjang, memakai jaket kulit hitam tipis yang kontras dengan gaun mini putih yang membuat kakinya terlihat jenjang. Sepatu hak tingginya sudah tergeletak di lantai, dan matanya memancarkan kelelahan sekaligus pemberontakan. Ada gelang perak di pergelangan tangannya yang berkilauan di bawah lampu kamar. Masuk, suaranya pelan tapi tegas. Aku duduk di sebelahnya, mencoba menenangkan diri. Dewi, aku nggak bisa diam lagi. Aku tahu ada sesuatu yang kamu sembunyikan. Aku cuma mau tahu, apa yang sebenarnya terjadi? Dia menatapku lama, lalu tertawa kecil. Kamu serius, Sari? Kamu pikir aku bakal cerita semua ke kamu? Dunia ini bukan seperti dongeng yang kamu baca waktu kecil. Aku tersenyum getir. Aku nggak minta dongeng, Dewi. Aku mau kamu kembali, bukan yang sekarang. Dia menggeleng pelan. Aku nggak tahu siapa aku sekarang, Sari. Mungkin aku memang sudah hilang. Aku menggenggam tangannya, merasakan kulitnya yang hangat.
Kita bisa cari jalan bareng. Aku nggak mau kehilangan kamu. Dia menarik tanganku dan memelukku erat. Kalau kamu tahu apa yang aku lalui, kamu pasti takut. Kami terdiam, hanya suara dengkuran dari ruang tamu yang terdengar samar. Saat itu aku sadar, aku dan Dewi sudah berjalan di jurang yang sama, tapi aku masih berusaha bertahan di tepi. Beberapa hari setelah itu, aku mendapat undangan tak terduga dari Dewi untuk ikut pergi ke sebuah pesta di kota Solo. Aku terkejut, tapi juga penasaran. Aku tahu ini kesempatan untuk melihat dunia Dewi lebih dekat, sekaligus mencari jawaban. Malam itu, aku berdandan dengan hati-hati. Memilih gaun hitam sederhana yang pas di badan, dengan potongan sedikit di bagian bahu yang membuatku merasa sedikit seksi tapi tetap sopan. Sepatu hak tinggi warna nude aku kenakan, dan aku menyisir rambutku menjadi ika lembut yang jatuh di bahu. Kalung mutiara kecil melengkapi penampilanku, memberi kesan elegan tanpa berlebihan. Ketika kami tiba di pesta itu, lampu warna-warni menyinari ruangan besar dengan musik yang berdentum keras. Orang-orang berpakaian glamor, tertawa dan bergosip. Aku merasa seperti ikan kecil yang tersesat di tengah lautan hiu. Dewi berjalan dengan percaya diri, berbaur dengan kerumunan. Aku mengamati setiap gerak-geriknya, senyum menggoda, tatapan penuh misteri, dan canda yang membuat beberapa pria terpana. Tapi di balik itu semua, aku menangkap bayangan kerentanan. Tiba-tiba, seorang pria tinggi berjas hitam mendekati kami. Dia memperkenalkan diri sebagai Arya, pria yang sering bersama Dewi. Wajahnya tampan tapi ada sesuatu yang dingin di matanya, seperti predator yang sedang mengintai mangsa. Aku dengar kamu adiknya Dewi, katanya padaku, tersenyum tipis tapi penuh arti. Selamat datang di dunia kami. Aku membalas dengan senyum canggung, mencoba tetap tenang. Tapi dalam hati aku bertanya, dunia macam apa ini yang kamu bawa Dewi ke dalamnya? Semalaman aku mengikuti alur pesta, mendengarkan bisik-bisik rahasia dan melihat sisi gelap yang selama ini tak pernah aku duga. Dewi bukan hanya bermain-main, dia sudah terjerat dalam jaring yang sulit untuk dilepaskan. Ketika pesta mulai sepi, aku melihat Dewi berbicara pelan dengan Arya, lalu mereka saling bertukar sesuatu yang aku tak bisa lihat jelas. Mungkin uang, mungkin janji. Aku tahu, ada sesuatu yang sangat serius terjadi. Di perjalanan pulang, aku mencoba membuka pembicaraan, tapi Dewi hanya tersenyum dingin dan berkata, "Sari, kamu nggak tahu apa-apa. Jangan coba-coba ikut campur lagi." Hatiku remuk, tapi aku tahu aku nggak bisa mundur sekarang. Ada terlalu banyak yang dipertaruhkan. Aku harus terus mencari kebenaran, walau harus menyusuri lorong gelap yang penuh bahaya. Begitu sampai di rumah, aku duduk di balkon kecil, menatap bintang di langit Solo yang cerah. Dari kejauhan, aku mendengar suara sepeda motor yang melaju cepat, lalu sebuah pesan masuk ke ponselku, "Jangan percaya siapapun. Bahkan keluargamu." Aku menggigil, tahu bahwa permainan ini belum selesai. Dan rahasia yang kuburu semakin dalam, menunggu untuk terungkap. Aku duduk terdiam di balkon rumah, hawa malam Solo yang sejuk tak mampu meredakan kegelisahan yang mendalam di dadaku. Gaun hitam yang tadi kupakai masih terasa menempel di tubuhku, seakan menjadi pengingat akan dunia asing yang baru saja kusebut nyata. Rambutku tergerai lembut, diterpa angin malam yang membawa aroma hujan jauh dari Gunung Lawu. Kalung mutiara kecil di leherku berkilau samar, kontras dengan gemerlap lampu kota yang jauh di bawah. Pesan misterius itu terus berputar di pikiranku, "Jangan percaya siapapun. Bahkan keluargamu." Kata-kata itu seperti racun yang merayap pelan, merusak rasa aman yang selama ini kuanggap sebagai pondasi hidupku.
Siapa yang mengirimnya? Dan apa maksud sebenarnya? Keesokan harinya, aku memutuskan untuk menyelidiki lebih jauh. Aku kembali ke warung Pak Joko, berharap mendapat secercah petunjuk. Pak Joko menyambutku dengan senyum hangat, tapi matanya menyiratkan keprihatinan. Sari, kamu harus hati-hati. Dunia ini bukan cuma soal hitam dan putih. Banyak bayang-bayang yang siap menerkam, katanya sambil menyeruput kopi hitamnya. Aku mengangguk, mencoba mencerna kata-katanya. Pak Joko, kamu tahu lebih banyak soal pria itu? Arya? Pak Joko menggeleng pelan. Dia bukan orang sembarangan. Ada yang bilang dia bagian dari kelompok yang gak main-main. Mereka punya cara sendiri untuk mengendalikan orang-orang di sekitar mereka. Aku meremas tangan sendiri, rasa takut dan penasaran bercampur jadi satu. Di luar sana, dunia Dewi ternyata lebih berbahaya dan rumit dari yang aku bayangkan. Malamnya, aku mencoba menghubungi Dewi lewat telepon. Tapi hanya nada sibuk yang kuterima. Pesan singkat pun kuberi, tolong, Dewi. Aku cuma mau bantu. Tak ada balasan. Aku merasa seperti mengejar bayang-bayang yang terus menjauh. Besok paginya, saat aku sedang berjalan menuju pasar, aku bertemu dengan seorang wanita paruh baya bernama Bu Sari, tetangga dekat kami. Dia mengenakan kebaya sederhana berwarna hijau muda, dengan kerudung tipis yang membingkai wajahnya yang ramah. Kamu terlihat lelah, nak, katanya sambil menyodorkan segelas teh hangat. Aku tersenyum lemah. Iya, Bu. Ada banyak yang terjadi. Bu Sari duduk di sampingku, menatapku penuh perhatian. Kalau kamu butuh teman bicara, aku di sini. Aku merasa sedikit lega. Mungkin aku butuh seseorang yang bisa kupercaya, selain keluarga yang sedang hancur. Sore hari, aku mendapat kabar dari seorang teman lama yang kini bekerja sebagai wartawan di Solo. Dia bilang dia pernah mendengar tentang jaringan rahasia yang mengincar remaja-remaja di kota kecil sekitar sini, termasuk Tegalrejo. Mereka menggunakan berbagai cara, dari janji manis sampai ancaman. Aku merasa hatiku semakin berat. Dewi bukan cuma terjerat asmara gelap, tapi juga dalam permainan yang lebih besar dan berbahaya. Malamnya, aku memutuskan untuk mengunjungi apartemen yang aku lihat Dewi datangi dulu. Dengan hati-hati, aku berjalan melewati lorong-lorong gelap, menahan napas setiap kali suara langkah terdengar dari balik pintu. Aku memakai jaket panjang berwarna hitam dan sepatu datar, berusaha tidak mencolok. Ketika aku sampai di depan pintu yang sama, aku mendengar bisikan pelan dan tawa yang membuat bulu kuduku berdiri. Aku mengintip lewat celah pintu dan melihat Dewi bersama Arya dan beberapa pria lain. Mereka berbicara tentang rencana yang aku tidak mengerti sepenuhnya, tapi kata-kata seperti utang, bukti, dan kontrol terdengar berulang. Aku mundur perlahan, jantungku berdetak kencang. Dunia yang selama ini kupikir tentang adikku ternyata jauh lebih gelap dan rumit. Kembali di rumah, aku menatap foto-foto Dewi yang tergeletak di meja. Aku tahu aku harus menemukan cara untuk menyelamatkannya, tapi aku juga sadar aku sedang terjerat dalam jaringan yang bisa menghancurkan kami berdua. Tiba-tiba, ponselku berdering. Suara di seberang sana berat dan dingin. Sari, berhenti mengintai. Atau kamu akan menyesal. Aku menggigit bibir, menahan air mata. Suara itu bukan ancaman kosong. Ini peringatan dari dunia yang kupikir hanya ada dalam mimpi buruk. Aku tahu, aku harus lebih kuat dari sebelumnya. Tapi aku juga bertanya-tanya, apakah aku siap menghadapi kegelapan yang menanti? Dan yang paling penting, apakah aku masih bisa menyelamatkan Dewi sebelum semuanya terlambat? Malam itu, setelah telepon mengancam itu berakhir, aku duduk di depan cermin kecil di kamar kami yang sempit di Tegalrejo.
Aku mengenakan kaos hitam polos dan celana jeans yang sudah agak lusuh. Rambutku yang biasanya rapi kini terurai tak beraturan, mencerminkan kekacauan di dalam pikiranku. Lampu kamar redup, membuat bayangan wajahku terlihat samar, wajah seorang kakak yang mulai kehilangan kendali. Aku menatap mataku sendiri di cermin, bertanya-tanya bagaimana aku bisa sampai sejauh ini. Dewi, adikku yang dulu ceria dan polos, kini berubah menjadi sosok yang asing dan misterius. Aku sudah mencoba menghubunginya, tapi teleponnya selalu sibuk. Pesan-pesan yang kukirim tak kunjung dibalas. Hari-hari berlalu dengan ketegangan yang semakin membesar. Aku mulai menyadari bahwa aku bukan satu-satunya yang khawatir tentang Dewi. Di pasar, suara-suara bisik mulai terdengar. Orang-orang bertanya-tanya tentang keberadaannya, tentang pria asing yang sering menemaninya, dan tentang rahasia yang tersembunyi di balik senyum manisnya. Suatu sore, aku bertemu dengan Bu Sari, tetangga kami yang selalu ramah dan perhatian. Dia mengenakan kebaya warna pastel dan kerudung yang menutupi rambutnya yang mulai memutih. Dengan suara lembut, dia berkata, "Sari, kamu harus kuat. Dunia ini keras, tapi jangan biarkan keluargamu hancur." Aku mengangguk, merasa terhibur oleh kata-katanya. Tapi hatiku tetap berat. Aku tahu, aku harus melakukan sesuatu yang lebih dari sekadar menunggu dan berharap. Malam itu, aku bertekad untuk mengikuti Dewi lagi. Aku memilih pakaian yang sederhana, kaos putih dan celana panjang hitam, agar mudah bergerak dan tidak mencolok. Dengan hati-hati, aku mengintip saat dia keluar rumah. Dewi mengenakan jaket hitam yang menutupi sebagian besar tubuhnya, celana ketat, dan sepatu hak tinggi yang sudah mulai lecet. Aku mengikuti dari kejauhan, menyusuri jalanan sepi yang diterangi lampu jalan yang temaram. Suara sepatu haknya berderap di atas trotoar, memecah keheningan malam. Ketika dia sampai di sebuah kafe kecil yang remang-remang di pinggir kota, aku bersembunyi di balik tiang lampu dan mengamati. Di dalam kafe itu, Dewi bertemu dengan Arya dan beberapa pria lain yang aku belum pernah lihat sebelumnya. Mereka berbicara dengan suara rendah, penuh rahasia dan ancaman. Aku mendengar kata-kata seperti utang, kesepakatan, dan bayaran. Hatiku mencelos. Dunia Dewi ternyata lebih gelap dan berbahaya dari yang aku duga. Ketika aku hendak mendekat, sebuah tangan besar menepuk bahuku dari belakang. Aku berbalik dan melihat wajah Pak Joko, pedagang sayur yang sering aku ajak bicara di pasar. "Kamu harus hati-hati, Nak," katanya dengan suara serak. "Mereka bukan orang sembarangan. Kalau kamu ketahuan, bisa berbahaya." Aku mengangguk pelan, merasakan ketegangan yang semakin menekan. Aku tahu, aku harus melindungi Dewi, tapi aku juga harus melindungi diriku sendiri. Keesokan harinya, aku mencoba mencari bantuan dari seorang teman lama yang kini bekerja sebagai psikolog di Solo. Aku menceritakan semua yang aku ketahui dan rasakan. Dia mendengarkan dengan seksama dan berkata, "Sari, kamu harus bersiap. Ini bukan hanya tentang Dewi, tapi juga tentang kamu. Kalian berdua terjebak dalam situasi yang kompleks." Aku merasa campur aduk antara takut dan harapan. Aku berjanji pada diriku sendiri untuk tidak menyerah, untuk terus berjuang demi keluargaku. Namun, malam itu, sebuah pesan lain masuk ke ponselku. Kali ini lebih singkat dan menakutkan, "Berhenti sekarang, atau kamu akan kehilangan segalanya." Aku menatap layar ponsel dengan tangan gemetar. Dunia yang selama ini kukira aku mengerti, ternyata penuh dengan bayang-bayang gelap yang siap menelan siapa saja yang berani melawan. Aku tahu, perjalanan ini baru saja dimulai, dan aku harus siap menghadapi apapun yang akan datang. Di bawah lampu jalan yang remang, aku melangkah pelan menuju rumah kami di Tegalrejo. Malam itu udara dingin menusuk kulit,
Tapi rasa takut dan gelisah membuatku merasa seperti terbakar dari dalam. Aku mengenakan jaket hitam tipis, celana panjang denim, dan sepatu kets yang sudah usang. Penampilan sederhana yang kubutuhkan agar tidak terlalu mencolok di tengah gelapnya malam. Ponselku bergetar lagi dengan pesan baru. Sari, semakin kamu menggali, semakin dalam kamu akan terperangkap. Kata-kata itu seperti bayangan gelap yang menari-nari di kepalaku, membuatku semakin sadar bahwa aku sedang memasuki dunia yang penuh bahaya. Sesampainya di rumah, aku melihat Dewi duduk di teras dengan wajah yang sulit kubaca. Dia memakai sweater merah yang membungkus tubuhnya dengan hangat, celana jeans robek, dan rambut hitamnya disanggul sederhana. Matanya memancarkan sesuatu antara kelelahan dan ketegangan. Dewi, aku memulai dengan suara lembut, aku tahu kamu sedang menghadapi banyak hal. Tapi aku di sini, selalu. Dia menatapku lama, lalu menghembuskan napas berat. Sari, kamu nggak bisa ngerti. Ini bukan hanya tentang aku. Aku duduk di sampingnya, merasakan dinginnya malam menyelimuti kami. Kalau bukan kamu, siapa lagi yang bisa aku percaya? Dia tersenyum pahit. Aku takut, Sari. Aku takut kehilangan diriku sendiri. Aku menggenggam tangannya, mencoba menguatkan dia dan juga diriku sendiri. Kita akan cari jalan keluar bersama. Aku janji, nggak akan ninggalin kamu. Malam itu, kami berbicara panjang. Tentang rahasia, ketakutan, dan harapan yang hampir pudar. Aku tahu perjalanan kami masih panjang, penuh rintangan dan bahaya, tapi aku bertekad untuk tidak menyerah. Keesokan harinya, aku menemui Pak Joko di warungnya. Dia memberiku sebuah nomor telepon dan berkata, ini orang yang bisa bantu kamu. Tapi hati-hati, nak. Aku menghubungi nomor itu dan berbicara dengan seorang pria bernama Arman yang mengaku sebagai detektif swasta. Suaranya tegas dan penuh percaya diri. Kalau kamu mau tahu kebenaran, aku bisa bantu. Tapi kamu harus siap menghadapi apapun. Aku mengangguk meski dia tak bisa melihatku. Aku siap. Hari-hari berikutnya, Arman mengirimkan laporan dan informasi yang membuka mataku tentang jaringan yang mengikat Dewi. Ada perdagangan manusia, utang gelap, dan ancaman yang lebih besar dari yang pernah aku bayangkan. Suatu malam, saat aku pulang dari pertemuan dengan Arman, aku melihat bayangan di balik tirai jendela rumah kami. Jantungku berdegup kencang. Aku mengetuk pintu dengan perlahan dan masuk. Di dalam, Dewi menatapku dengan mata yang berbeda, lebih terbuka, tapi juga penuh luka. Dia berkata, Sari, aku nggak bisa terus hidup seperti ini. Aku butuh bantuan. Aku merangkulnya erat, merasa bahwa meskipun dunia kami penuh dengan kegelapan, ada secercah cahaya yang masih bisa kami genggam bersama. Namun, saat aku membuka pesan di ponselku, ada sebuah foto yang membuat darahku membeku. Foto itu adalah gambar rumah kami, dengan lingkaran merah di sekitar jendelanya, dan pesan singkat, waktumu tinggal sedikit. Aku tahu, bahaya semakin dekat, dan aku harus segera bertindak sebelum semuanya terlambat. Malam itu, suasana di rumah kami di Tegalrejo terasa begitu tegang. Aku berdiri di depan cermin besar di kamar, mengenakan blus satin berwarna burgundi yang membentuk lekuk tubuhku dengan anggun, dipadukan dengan rok pensil hitam yang membungkus pinggang dan pahaku dengan pas. Sepatu hak tinggi berwarna hitam kulepas di samping tempat tidur, dan kalung emas sederhana melingkar di leherku, memberikan sentuhan elegan yang kontras dengan kekacauan yang kurasakan di dalam hati. Aku menatap wajahku sendiri dalam cermin, mata yang penuh kegelisahan dan kecemasan. Bayangan Dewi terus menghantui pikiranku,
Adik yang dulu ceria kini berubah menjadi sosok yang sulit aku pahami. Aku tahu waktu kami semakin sempit. Tiba-tiba ponselku bergetar. Pesan masuk dari nomor tak dikenal. Besok malam, di jembatan Sungai Bengawan. Datang sendiri jika ingin selamat. Aku membeku, darahku seolah membeku di pembuluh darah. Jembatan Sungai Bengawan, tempat yang sepi dan sering menjadi saksi bisu banyak cerita kelam di kota kami. Apakah ini jebakan? Atau kesempatan untuk menemukan jawaban? Aku tahu aku harus pergi, tapi rasa takut dan ragu menyelimuti. Aku mencoba menghubungi Dewi, tapi teleponnya tetap tak aktif. Seolah-olah dia menghilang dari dunia nyata, tenggelam dalam kegelapan yang semakin dalam. Malam berikutnya, aku mengenakan pakaian yang nyaman tapi tetap rapi, kaos hitam lengan panjang dan celana jeans, sepatu kets yang membantuku bergerak cepat. Aku menyembunyikan ponsel dan dompet di dalam tas kecil, mempersiapkan diri untuk menghadapi apapun yang menunggu. Saat aku tiba di jembatan Sungai Bengawan, udara dingin menggigit kulit, dan cahaya rembulan memantul di permukaan air yang tenang. Aku berdiri di tengah jembatan, menunggu dengan napas tertahan. Tiba-tiba, suara langkah kaki terdengar dari arah gelap. Seorang pria muncul, mengenakan jaket kulit hitam dan topi yang menutupi sebagian wajahnya. Matanya tajam dan penuh misteri. "Kamu yang kirim pesan?" tanyaku dengan suara gemetar. Dia mengangguk pelan. "Aku tahu kamu mencari kebenaran tentang Dewi. Tapi kamu harus tahu, semakin dalam kamu masuk, semakin besar risikonya." Aku menatapnya lurus. Aku nggak akan mundur. Aku harus tahu. Pria itu menyerahkan sebuah amplop coklat padaku. "Ini bukti yang kamu butuhkan. Tapi hati-hati, mereka selalu mengawasi." Aku membuka amplop itu dan menemukan foto-foto, dokumen, dan sebuah USB drive. Semua bukti yang mengungkap jaringan gelap yang menjerat Dewi dan banyak remaja lain di sekitar kami. Saat aku menatap pria itu, dia menghilang ke dalam kegelapan malam secepat dia datang, meninggalkanku sendiri dengan beban yang semakin berat. Kembali di rumah, aku membuka USB drive itu di laptop. Data-data yang ada membuat darahku mendidih, transaksi gelap, ancaman, dan nama-nama yang selama ini tersembunyi. Aku tahu, aku telah memegang kunci untuk menyelamatkan adikku. Tapi aku juga sadar, ini baru permulaan dari perjuangan yang jauh lebih berbahaya. Ketika aku menatap keluar jendela, bayangan gelap melintas di halaman. Aku merasakan mata yang mengawasi setiap gerakanku. Pesan terakhir yang kubaca di ponsel berbunyi, "Kamu sudah terlalu jauh. Jangan buat kami menghentikanmu." Aku menelan ludah, tahu bahwa waktu kami semakin menipis. Dan dalam hati, aku berjanji, aku akan berjuang sampai titik darah penghabisan untuk menyelamatkan Dewi, atau kehilangan segalanya. Pagi itu, mentari menyinari kota kecil Tegalrejo dengan cahayanya yang hangat, tapi di dalam hatiku terasa dingin dan penuh kecemasan. Aku berdiri di depan lemari pakaian, memilih baju untuk hari itu dengan tangan gemetar. Akhirnya, aku memilih kemeja putih yang sedikit terbuka di bagian kerah, dipadukan dengan celana panjang hitam yang pas di pinggul. Sepatu hak rendah berwarna coklat aku kenakan, memberikan kesan tegas tapi tetap nyaman untuk bergerak cepat. Di meja rias, aku melihat pantulan wajahku, mata yang lelah tapi penuh tekad, bibir merah muda yang sedikit pecah karena kurang tidur, dan rambut hitam panjang yang kusisir rapi ke belakang. Aku tahu hari ini bukan hari biasa. Ini adalah hari di mana aku harus bertemu dengan orang-orang yang selama ini berada di balik bayang-bayang gelap yang menjerat keluargaku. Dengan hati yang berdebar, aku melangkah keluar rumah menuju sebuah kafe kecil di pusat kota Solo, tempat aku dijanjikan bertemu dengan Arman,
detektif swasta yang selama ini membantuku mengungkap misteri di balik kehidupan Dewi. Arman sudah menunggu di sudut kafe, mengenakan jaket kulit coklat dan kacamata hitam meskipun cuaca cerah. Wajahnya serius saat menyambutku, dan aku bisa merasakan beban yang dia pikul sama beratnya denganku. "Kamu siap, Sari?" tanyanya sambil menyerahkan sebuah map berisi dokumen dan foto-foto. Aku mengangguk pelan, aku harus siap. Sudah terlalu lama aku hidup dalam ketidakpastian. Arman membuka map itu dan menunjukkan bukti-bukti keterlibatan jaringan kriminal yang mengendalikan banyak remaja di daerah kami, termasuk Dewi. Ada daftar nama, transaksi keuangan, dan rekaman percakapan yang sangat mencengangkan. "Kamu harus berhati-hati. Mereka punya pengaruh luas dan tak segan menggunakan kekerasan," katanya serius. Aku menelan ludah, tapi tekadku semakin menguat. Aku nggak akan biarkan mereka terus merusak hidup Dewi dan orang lain. Setelah pertemuan itu, aku kembali ke rumah dengan kepala penuh rencana. Aku tahu aku harus bertindak cepat dan hati-hati. Malamnya, aku menelepon Dewi, berharap bisa membuka komunikasi. Kali ini, dia mengangkat. Suaranya lemah dan penuh kegelisahan. "Sari, aku takut." "Mereka semakin dekat," katanya dengan suara bergetar. "Aku berjanji akan menjemputnya dan membawanya pergi dari semua ini." Tapi sebelum aku sempat mengatur semuanya, pintu rumah diketuk keras. Aku membuka pintu dan berdiri berhadapan dengan beberapa pria bertubuh besar, wajah mereka tertutup topi dan jaket tebal. Salah satu dari mereka mengeluarkan amplop dan menyerahkannya padaku. "Ini pesan dari mereka. Katakan pada Dewi, waktu kalian tinggal sedikit," ucap pria itu dengan nada dingin sebelum berlalu begitu saja. Hatiku berdegup kencang, dan aku tahu bahwa batas waktu kami semakin menipis. Aku menatap foto keluarga yang tergantung di dinding, mengingat masa kecil kami yang penuh tawa. Kini, semuanya terasa seperti kenangan yang rapuh, siap hancur kapan saja. Dengan napas dalam, aku memutuskan untuk melangkah maju. Aku dan Dewi akan melawan, bersama-sama menghadapi kegelapan yang mengancam kami. Tapi aku tahu, pertempuran ini bisa mengubah segalanya, dan mungkin tak ada yang akan kembali seperti semula. Saat aku menutup pintu kamar, aku merasakan tatapan dingin dari bayangan yang tersembunyi di luar jendela. Dan di dalam hatiku, sebuah pertanyaan menggantung, apakah kami akan selamat? Atau semuanya akan hancur dalam gelap yang semakin pekat? Malam itu, langit di atas Tegalrejo gelap pekat, hanya diterangi oleh cahaya bulan yang samar. Aku berdiri di depan cermin kamar, mengenakan gaun hitam sederhana dengan potongan yang pas di tubuhku, memperlihatkan lekuk pinggul dan bahu yang halus. Sepatu hak tinggi berwarna merah marun menghiasi kakiku, memberi sentuhan berani yang kontras dengan kegelisahan yang kurasakan. Kalung perak melingkar di leherku berkilauan pelan, seolah menjadi pengingat bahwa aku masih punya kekuatan di tengah kegelapan ini. Aku menatap bayanganku sendiri dengan mata yang penuh kebimbangan dan tekad. Semua yang telah terjadi, semua rahasia yang terungkap, membawa kami ke titik ini, titik di mana aku harus menghadapi kenyataan yang paling menakutkan. Pintu rumah diketuk pelan. Aku membuka dan melihat Dewi berdiri di sana, wajahnya lelah tapi ada cahaya harapan di matanya. Dia mengenakan jaket kulit hitam yang membungkus tubuhnya yang ramping dan celana jeans gelap. Rambut hitamnya tergerai bebas, sedikit berantakan karena angin malam. "Kita harus pergi sekarang," katanya pelan tapi tegas. "Mereka tahu kita tahu. Ini waktunya." Aku mengangguk, dan kami berdua melangkah keluar ke malam yang dingin. Di belakang kami, bayangan gelap menyusup di sudut rumah, menyaksikan setiap gerak-gerik dengan mata yang penuh niat jahat. Di luar, mobil tua sudah menunggu, mesin menyala pelan. Aku dan Dewi masuk dengan hati-hati,
tahu bahwa setiap detik bisa berarti perbedaan antara hidup dan mati. Saat mobil melaju meninggalkan kota kecil kami, aku menatap keluar jendela, melihat lampu-lampu yang mulai menjauh. Angin malam membelai wajahku, membawa harapan sekaligus ketakutan. Dewi menggenggam tanganku erat. Sari, terima kasih sudah nggak menyerah. Aku membalas genggamannya dengan erat. Kita masih punya waktu. Kita akan selamat. Bersama. Tapi di balik kata-kata itu, aku tahu perjuangan kami belum selesai. Ada musuh yang masih mengintai, rahasia yang belum terungkap, dan bahaya yang bisa datang kapan saja. Sebuah pesan masuk ke ponselku, dari nomor yang tak kukenal, ini baru permulaan. Siapkan dirimu. Aku menatap layar dengan napas tertahan, sadar bahwa cerita kami baru saja dimulai. Sebuah babak baru yang lebih gelap, lebih berbahaya, dan penuh misteri menanti di depan. Dan di sanalah aku berdiri, di persimpangan antara harapan dan kegelapan, siap menghadapi apapun yang akan datang, karena aku tahu, aku tak akan pernah menyerah pada keluargaku, tak peduli seberapa berat jalan yang harus kami lalui. Cerita kami belum selesai. Ini baru permulaan.